kandungan sampai lahir. Pada saat kelahiran seorang bayi itu sangat-sangat penting, terutama oksigen. Bisa beberapa kita sudah saksikan bagaimana bayi itu pada saat lahir dia tidak bernafas. Dengan tidak bernafas, maka dia tidak mendapatkan oksigen. Dalam beberapa detik itu kalau terjadi, maka sel otak bayi yang baru lahir itu tidak mendapatkan oksigen, tidak bisa metabolisme dan terjadilah kematian sel otak itu. Karena itu pada persalinan, pada kelahiran seorang bayi itu sangat-sangat penting karena terjadi perubahan dari dalam kandungan yang semua disuplai oleh ibu. Begitu dia lahir ke dunia, dia akan harus menghidupi dirinya sendiri, baik dari makanan dan juga terutama dari pernafasan. Karena dengan bernafas maka akan mendapatkan oksigen dan itu oksigen itu akan digunakan untuk metabolisme dan menjaga bahwa sel-sel yang ada di dalam tubuh, terutama sel otak, tidak mati. Jadi kalau itu tidak bernafas 1 menit saja bayi itu, maka sekian juta sel otak akan mati. Karena itu sangat-sangat penting pada periode persalinan seorang bayi. Ya, ini adalah manfaat stimulasi pada tumbuh kembang otak. Jadi stimulasi itu bisa dimulai di dalam kandungan. Apa yang dirasakan calon ibu itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan. Ini adalah ada suatu penelitian dari Dr. Hermanto dari staf FK UNER bahwa penelitiannya mengambil doktor itu apakah ada suatu perbedaan eh, perbedaan pada bayi yang dilahirkan yang pada saat hamil ibunya itu diberi musik. Nah, jadi pada saat hamil ibunya diperdengarkan musik seperti di slide itu dan dibandingkan dengan seorang ibu yang tidak mendapatkan stimulasi musik, kemudian dievaluasi bagaimana keadaan bayi yang dilahirkan nanti. Ternyata pada periode anak ini pada ibu hamil yang mendapatkan stimulasi musik, maka anaknya menjadi kreatif, lebih inovatif, dia lebih cerdas dan perkembangan otaknya ternyata lebih baik. Itulah yang membuktikan bahwa apa yang dirasakan pada ibunya, apa yang dimakan ibunya, apa yang diterima ibunya, apa yang dipikirkan ibunya itu mempengaruhi janinnya yang akan dilahirkan nanti. Ini adalah periode-periode sangat penting. Kalau itu terjadi sesuatu pada janin yang di dalam kandungan, maka itu akan mempengaruhi bagaimana seorang anak yang akan dilahirkan ini yang akan menjadi dewasa nanti. Itu sangat sangat mempengaruhi. Ini adalah fakta bahwa tumbuh kembang otak itu dipengaruhi oleh gen dan stimulasi. Bahwa gen kalau orang Jawa dulu itu kalau mau memilih jodoh itu ada 3 kriterianya. Bibitnya, bobotnya, dan bebetnya. Nah, bibitnya itu adalah keturunan anaknya siapa. Karena orang tua itu akan menurunkan gen kepada anak-anaknya. Jadi itu sangat dipengaruhi. Ada gen yang kreatif, ada gen yang males begitu ya. Ada gen yang bagus, yang IQ-nya tinggi, ada juga yang biasa-biasa saja. Dan itu sudah nggak bisa diintervensi, tetapi yang bisa diintervensi adalah stimulasi. Stimulasi meskipun gennya bagus, tapi kalau dia tidak mendapatkan rangsangan yang bagus, maka potensi itu tinggal potensi, tidak terrealisasi, tidak terlaksana, tidak menjadi suatu kenyataan gitu ya. Kemudian stimulasi pada 3 tahun pertama yang kita bahas ini itulah yang bisa kita intervensi, yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa maksimalkan
Kalau itu IQ-nya bisa 150, kenapa tidak? Kalau anak ini cerdas dan kreatif, kenapa tidak? Karena itu harus dimulai pada 3 tahun pertama, yaitu di dalam kandungan 9 bulan 10 hari, di tahun pertama dan di tahun kedua. Bahwa stimulasi awal tidak hanya membangun bahan dasar, tapi juga cabang-cabang persarafan. Jadi saraf itu semakin banyak cabangnya, semakin sensitif, semakin kreatif pada orang tersebut. Ini sangat-sangat penting juga. Sampai di usia 3 tahun, otak 2 kali lebih aktif dibandingkan saat dewasa. Karena kita bisa ketahui sendiri bahwa seorang anak itu gampang meniru. Apa yang dilihat, dia tirukan. Apa yang dia dengarkan, dia tirukan. Apa yang dirasakan, dia simpan. Dia simpan eh, ingatannya ini. Bahkan kita juga masih mengingatnya bagaimana apa yang terjadi pada kita di usia anak atau balita, itu masih kita bisa nyimpan. Jadi itu juga mempengaruhi suatu kepribadian. Jadi kepribadian banyak juga anak-anak remaja yang nyeleneh-nyeleneh ternyata dia menyaksikan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya yang kurang bagus ya. Jadi dia menjadi satu trauma atau menjadi kepribadian seperti yang dia lihat, yang dia saksikan. Ya, itu eh, sebagai satu hal yang terus-menerus mulai dari pranatal. Pranatal itu sebelum persalinan, itu gizi. Gizi itu mempengaruhi seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian hormon, hormon di dalam tubuh seorang ibu itu ya sangat mempengaruhi apakah ini bisa terjadi kehamilan prematur, persalinan prematur bisa juga. Kemudian infeksi ini juga harus dicegah, jangan sampai kehamilan itu mengalami suatu infeksi. Kemudian stres, stres pada pikiran dan pada fisik seorang ibu hamil ini juga harus dihindarkan. Stres mekanis, stres fisik itu juga. Kemudian kekebalan tubuh itu juga ada beberapa penyakit yang menyerang pada imunitas tubuh, terutama yang disebabkan karena virus, karena COVID kemarin itu berbahaya. Kemudian zat kimia ini yang sering kita sadari dalam makanan minuman kita ini. Karena itu hati-hatilah bagi seorang ibu yang hamil kalau mengkonsumsi baik itu minuman atau makanan, maka hindarkanlah zat-zat kimia yang berbahaya untuk janin di masa ke depan. Radiasi tentu saja kita harus hindarkan dan oksigenasi. Oksigenasi ini bisa kita dapatkan di udara yang bebas, di tempat-tempat yang sejuk, menyenangkan ya. Ya, terjadilah satu persalinan dan kelahiran yang akan menjadi kebanggaan orang tua, menyenangkan orang tua, harapan orang tua ke depan ya. Ini lahirnya. Tentu saja lingkungan itu sangat-sangat penting untuk bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan memang belum bisa ngomong, belum bisa apa, tapi dia bisa melihat apa yang dia lihat, warna, pergerakan, senyum seseorang di lingkungannya atau suatu kemarahan, dia bisa lihat. Telinga, dia bisa mendengar. Telinga itu suara-suara yang merdu, yang menyenangkan, suara yang alunan musik yang enak didengar, ataukah itu suatu suara-suara yang menakutkan, yang keras, yang tidak bersahabat, itu juga mempengaruhi bayi yang masih kecil ini. Tentu saja lingkungan itu akan sangat mempengaruhi psikologi anak atau psikologi bayi yang belum bisa ngomong ini. Oke, kemudian pada saat dia lahir, kemudian sampai 6 bulan, tentu saja diharapkan dengan ASI eksklusif
Aksi eksklusif itu akan mencegah beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan ASI eksklusif. Dan tentu saja bayi ini di 6 bulan pertama akan mendapatkan beberapa imunisasi. Ya, pada usia 7 sampai 2 tahun ini akan juga masih mendapatkan ASI dan juga tambahan makanan tambahan yang tentu saja makan tambahan ini dibutuhkan karena kebutuhan kalorinya sudah perlu ditambah karena dari ASI saja tidak cukup. Ya. Mungkin ini sudah membutuhkan pasi, membutuhkan buah, membutuhkan karbohidrat dan protein yang bersahabat dengan usus bayi itu ya. Tentu saja harus disesuaikan kadar kekerasan dan kekenyalannya. Ini adalah satu kesimpulan bahwa ternyata nutrisi ibu itu akan mempengaruhi pada janin, gizi janin. Kalau ibu punya malnutrisi, maka anaknya juga akan malnutrisi. Apa yang terjadi 1.000 hari anak yang optimal, anak yang berikutnya, maka terjadilah otak itu berkembang harus maksimal, harus terjamin sistem kesehatan dan imun anak tersebut supaya menjadi anak yang diharapkan. Kemudian meningkatkan kesiapan anak bersekolah dan meningkatkan prestasi anak. Ya, jadi apa yang sudah dikerjakan pada saat hamil dan pada saat balita itu akan menentukan prestasi anak. Bagaimana anak itu akan kreatif di sekolahnya, bagaimana anak itu bisa bergaul dengan ceria, itu akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sebelumnya. Kemudian juga akan harus mengurangi resiko kejadian penyakit-penyakit yang kronis seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa dicegah atau dimaksimalkan pada saat dia 1.000 hari pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti dalam diskusi kita bisa ngomong lebih banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang di hari ini, di pagi ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga-tetangga kita dan orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Dokter Askan. Kalau biasanya kita materi offline tuh ada yang tepuk tangan ya dok ya. Hari ini saya yang tepuk tangan ya dok ya. Luar biasa dok materinya. Mungkin ibu-ibu di sana itu belum semua mengetahui ya dok terkait 1.000 hari pertama kehidupan. Bahwa tumbuh kembang anak itu ternyata juga dipengaruhi mulai dari kehamilan dokter. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikan kepada Dokter Askan dan Dokter Askan akan menjawabnya secara langsung. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dokter tadi memang disampaikan nggih dok terkait yodium dok. Jadi zaman dulu mungkin di tahun 90-an ya dok banyak kekurangan yodium. Bapak Ibu di sini mungkin sudah banyak sekarang garam-garam dapur dan sebagainya. Tapi mungkin tidak semua tahu dok kalau itu harus dituangkan. Ini dokter Askan lebih tahu ini daripada saya. Harus dituangkan saat makanan sudah dingin ya dok ya. Garamnya, betul dok, betul.
Makanan panas? itu menguap, jadi sisanya habis. Oh, baik-baik. Ya, ditampilkan dikasihkan di meja, jadi cara meja yang itu yang Betul. Jadi mungkin banyak yang di luar sana tuh sudah makan bernutrisi, tapi ternyata tidak semua masuk ke dalam tubuh secara optimal ya, Dok ya. Dokter, tadi kan sudah disampaikan terkait vitamin-vitamin yang diperlukan saat hamil ya, Dok. Di luar sana itu banyak sekali, Dok, merek-merek vitamin yang beredar ya. Mungkin ibu-ibu hamil juga bisa membelinya secara bebas begitu, Dok. Sebenarnya bagaimana, Dok, tipsnya untuk kita memilih vitamin yang baik yang bisa kita konsumsi saat hamil, Dok? yang pertama ya, tentu saja vitamin-vitamin sudah lolos dari stok ya, dan sudah menjadi teliti lah gitu. Jadi itu tentu saja yang sudah banyak edar dan dipasarkan. Dan itu dokter akan memilih merek-merek tertentu yang menurut sepengetahuan dokter tersebut direkomendasikan. Jadi menurut saya bukan di merek itu yang penting, tetapi bagaimana kita semua beberapa ibu yang hamil konsumsi vitamin-vitamin di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas, itu membeli obat atau vitamin itu melalui satu jalur yang Sebentar, Dokter. Mic-nya mungkin lebih dekatkan. Oh, ya. jadi di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit dalam membeli satu obat itu sudah melalui satu jalur yang resmi, jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak abal-abal begitu ya. Ada namanya tapi tidak ada kandungannya, itu yang tidak betul. Karena itu menurut saya pilih yang jalur resmi, yaitu membeli di apotik atau di satu vaskes, fasilitas kesehatan di rumah sakit yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terima kasih, Dokter. Berarti kalau kita ingin memilih vitamin saat hamil, baiknya dikonsultasikan ke dokter saja ya, Dok, daripada kita membeli secara bebas ternyata nutrisinya belum optimal ya, Dok ya. Jadi sebenarnya bisa juga di komposisi itu bisa dibaca kok sekarang ini ya. Itu isinya apa saja. Yang pertama itu komposisi, yang kedua membelinya di mana. Karena bisa juga itu abal-abal ya, bisa Ya, juga betul, tidak Dokter. bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau itu di rumah sakit membelinya atau di apotek yang kredibel itu membelinya tidak main-main karena ada satu pelaporan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya akan lebih terjamin kalau para ibu atau masyarakat itu kalau membeli tidak di sembarang tempat itu. Ya, karena banyak sekali sekarang produk palsu ya, Dok ya. Ini ada banyak pertanyaan dari peserta dari Zoom, Dokter, melalui chat. Sepertinya para peserta ini tertarik dengan tadi, Dok, stimulasi suara sejak dari dalam kandungan dari Dokter Hermanto tadi ya, Dok ya. Penelitian ini tuh kalau tidak salah mulai dari saya kuliah dulu sudah dilakukan ya, Dok. Ternyata hasilnya luar biasa. Kami bacakan pertanyaan dari Bu Ima. Selamat siang, Dokter. Sebelumnya, terima kasih atas ilmu dan informasinya. Izin bertanya, Dokter, di masyarakat saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai alat edukasi auditori untuk bayi dalam kandungan atau Baby Plus. Apakah kandungan alat atau device tersebut direkomendasikan untuk membantu stimulasi tumbuh kembang janin, Dokter? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Dr. Hermanto dalam mengambil doktornya itu meneliti bertahun-tahun. Jadi mulai dari pasien itu hamil, itu membandingkan pasien yang hamil diberi rangsangan suara musik dan pasien yang hamil tidak diberi rangsangan musik. Kemudian diikuti selama dia melahirkan dan sampai bayi, sampailah balita dan sampailah anak, itu ternyata terdapat perbedaan yang bermakna antara bayi yang mendapatkan rangsangan berupa suara musik
dengan yang tidak, yaitu berupa bayi yang anak yang mendapatkan rangsangan tadi lebih kreatif dan lebih humanis. Dia lebih gampang bergaul dengan teman-teman yang lain dibandingkan yang tidak mendapatkan. Ini satu penelitian. Nah, ini yang berhubungan dengan alat edukasi audio teori. Sebenarnya Ibu tidak perlu terjebak dengan alat ya. Bisa juga dengan menggunakan musik-musik di kamar itu kan kita semua punya TV, punya uh, tip atau sound atau apalah yang di situ kita bisa mendengarkan musik-musik. Jadi bisa juga. Jadi prinsipnya apa yang dirasakan ibu, apa yang didengarkan ibu, apa yang dilihat ibu, itu mempengaruhi janin yang dikandungnya. Jadi jangan terjebak pada alat, tetapi kita harus fokuskan apa yang dirasakan ibu. Itu mempengaruhi sama halnya seperti yang dirasakan bayi. Jadi bayi ibu merasakan apa, bayinya juga merasakan hal yang sama. Itu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin ini dokter, musiknya itu apakah ada spesifikasi khusus dok? Mungkin yang jazz atau yang harus ada dentuman atau bagaimana dokter untuk jenis musiknya dok? Ya, jadi menurut Dokter Hermanto penelitiannya itu dulu dia menggunakan headset yang ditempelkan pada perutnya ibu, kemudian lagunya lagu klasik itu ya, Oke, lagu lagu klasik klasik. ya dok ya. Tetapi menurut saya tidak hanya klasik, tetapi itu kan suatu selera ya. Ya, Ada betul dok. klasik, ada jazz, ada dangdut. Yang yang itu membuat seorang ibu itu terhibur, kemudian memangnya kenapa kalau jazz juga suka-suka enak Ya, juga, artinya tidak terjebak di dalam uh, teknisnya ya, tetapi prinsipnya bahwa apa yang didengarkan itu juga mempengaruhi bayi yang di dalam. Kalau itu jazz, bayinya juga suka jazznya, atau kalau dangdut juga suka dangdutnya, artinya bergembira dan kebahagiaan ya dok ya. kebahagiaan itu dan Betul. bergembira itu mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan otot-otot dan organ-organ tubuh. Kita juga tahu bahwa banyak penyakit yang ditimbulkan karena stres, karena pikiran. Ya, betul dokter. Banyak. Sekarang banyak sekali ya dok Jadi, ya. diabetes. Ternyata diabetes itu bukan makanan yang dikonsumsi yang terutama, tetapi yang dipikirkan. Jadi kalau ibunya stres atau orang itu stres, maka lebih besar pengaruhnya terjadi diabetes dan hipertensi. Bukan nomor satu, bukan makanan, tetapi apa yang dipikirkan. Itu. Betul sekali dokter. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Restu. Ibu Restu bertanya terkait ini masih audio lagi dokter yang ditanyakan. Soal musik, apakah harus mendekatkan headset di perut sebagaimana gambar atau cukup memutarkan musik secara normal saja, tidak perlu mendekatkan ke perut? Lalu yang selanjutnya dokter, pertanyaan kedua, tadi disampaikan jika gen bagus tapi tidak ada rangsangan ke bayi, hasilnya tidak bagus. Rangsangan-rangsangan spesifik apa yang dimaksud? Ya, jadi seperti yang sudah saya jawab tadi, sebenarnya tidak terpengaruh oleh teknis, misalnya headsetnya didekatkan, apa sebenarnya yang apakah didekatkan bayinya mendengar? Ya, wow alam apakah bayinya mendengar ya pada. Tetapi yang dirasakan ibunya yang menurut saya itu yang penting karena di ibunya itu akan simpul jadi suara itu akan ditangkap oleh telinga, telinga akan disalurkan ke saraf-saraf koklea di telinga ibu, kemudian masuk di otak ibu, kemudian masuk juga di saraf-saraf seluruh tubuh ibu, masuk juga di plasenta, masuk juga di dalam janin. Jadi janin itu mengikuti apa yang dirasakan ibunya. Kalau ibunya mendengar suara musik yang menyenangkan menurut ibunya, maka bayinya juga merasakan hal yang sama. Jadi pendapat saya
Apakah harus didekatkan? Enggak juga. Ya. Kalau mau didekatkan, boleh-boleh juga. Jadi tidak usah terjebak di situ. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Terkait genetik, dokter, Genetik. tapi Jadi tidak gini darah. ya, gen itu sudah dari pembawaan. Berjuta-juta gen jadi gini, manusia itu terdapat 46 kromosom dan di dalam kromosom itu terdapat berjuta-juta gen. Ya, gen itu seseorang itu sangat-sangat bervariasi. Bukan gennya jelek, tapi gen itu punya potensi yang bervariasi. Misalnya potensinya ada yang 10, ada potensinya yang 100. Meskipun gen itu 10, tetapi mendapatkan stimulasi yang sangat bagus, maka gen yang 10 tadi itu, kemampuannya 10 itu bisa menjadi terwujud menjadi apa namanya tampak yang maksimal. Dan sebaliknya, kalau gennya itu 100, tetapi stimulasinya itu sedikit, ya sehingga hasilnya juga sedikit juga. Jadi tidak usah terpengaruh bagaimana gen kita, karena gen kita itu sudah pembawaan, sudah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dikutik-kutik itu. Karena pada posisi kita adalah bagaimana berupaya, bagaimana berusaha untuk mendapatkan stimulasi yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mendapatkan bayi yang sesuai yang diharapkan orang tua. Jadi keduanya harus simultan ya dok ya, tidak dari Ya, hanya genetik saja. Mungkin ibu-ibu di sini ini kesempatan yang luar biasa ya dok, kita belajar kalau memang genetiknya kurang ya saat sudah lahir distimulasi yang lebih banyak begitu ya dok. Ini ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini sehingga nanti mungkin untuk calon-calon ibu atau ibu yang sudah memiliki anak yang lahir, anaknya sudah lahir yang kemarin-kemarin belum distimulasi, nanti ke depan stimulasinya lebih banyak lagi, begitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan dok, tapi ini lebih mengarah ke gizi ya dok sebenarnya ya. Dari Bu Indra, selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, jika ibu hamil tidak menyukai makanan dan sayuran hijau dan mengganti sayuran tersebut dengan buah-buahan, apakah dengan memakan buah saja sudah bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil dan janinnya? Terima kasih. ya, pertanyaan yang bagus juga. Jadi banyak juga ibu-ibu ini yang tidak suka makan ini, tidak suka makan itu, tidak suka minum susu misalnya. Sebenarnya tergantung kita menyajikan saja. Jadi kalau dia tidak suka sayur, sayurnya dimakan dengan dimasak seperti apa. Jadi penyajiannya itu dibikin sedemikian rupa menjadi suka. Misalnya tidak suka susu. Kalau susu langsung dibikin susu minum begitu aja, mual. Saya jadi muntah dok. Nah bagaimana kalau susu itu dibikin es krim? Bagaimana kalau susu itu dibikin menjadi pudeng? Wah saya suka dok. Nah makanya kenapa tidak gitu? Jadi ini tergantung kita penyajiannya saja. Jadi penyajiannya saja. Ingat 4 sehat 5 sempurna sebenarnya itu tidak bisa digantikan. Tetapi bagaimana menyajikan itu bisa menjadi familiar, menjadi suka itu. Jadi tergantung menyajikan kita saja. Menurut saya begitu. Ya, lebih inovatif ya dok. Ya, Di Google menyajikan. juga sekarang banyak resep-resep untuk yang dulu sayur itu hanya di sop gitu ya dok ya. Sekarang bisa dibuat salad sayur, terus mungkin bisa dibalut dengan roti-roti dan sebagainya. Begitu ya dok. Begitu Bu Indra untuk jawaban dari Dokter Askan luar biasa. Dokter Askan ini meskipun ini pertanyaan untuk ahli gizi, tapi beliau juga berkenan menjawab ya dok. Dan tadi idenya menarik sekali ini. Eh, buat es krim dari susu gitu ya dok ya, buat puding itu mungkin ide-ide yang bisa Ibu Indra terapkan nanti di rumah. Tapi bahan dasarnya susunya susu ibu hamil loh. Susu ibu hamil, betul dok. Bukan es krimnya dibeli di luar. Betul Es krim itu betul. kan susunya Ada, sedikit ya komposisinya. betul, Nah, itu ada yang banyak gulanya ya dok banyak kalau dibeli gulanya di atau luar. jamu. Iya, di Rumah Sakit Ibu Indra kami sampaikan juga di Rumah Sakit Fatma kami juga membuka poligizi yang bisa melayani konsultasi terkait gizi yang cukup untuk ibu hamil dan mungkin nanti juga bisa diskusi kepada ahli gizi kami terkait cara pengolahan yang bisa Ibu Indra sukai begitu ya. Monggo datang ke Rumah Sakit Fatma untuk menuju poligizi. Masih banyak pertanyaan dokter, ternyata di Zoom ini pesertanya luar biasa Ya, antusiasnya. alhamdulillah.
Ada pertanyaan dari Ibu Laili Iza. Ini masih terkait stimulasi musik, Dok. Untuk stimulasi musik dalam kandungan, biasanya berapa lama ya, Dok? Ya, berapa lama? Menurut saya tergantung ibunya, ibu hamilnya itu kebutuhannya berapa lama. Sampai Misalnya bahagia ya, Dok 5 ya? menit, 10 menit, atau 1 jam, mau enggak saja. Artinya begini, yang dirasakan ibu hamil itu kebutuhannya seberapa, dia bahagia. Kalau dia cukup 10 menit bahagia, 10 menit. Kalau dia dengan 1 jam bahagia mendengarkan musik, ya monggo. Jadi belum ada satu lama. Sebenarnya ukurannya bukan lama tidaknya, tetapi seberapa bahagia seorang calon ibu itu. Jadi kalau ibunya itu sepanjang hari bahagia, baguslah. Nah, gitu. Jadi intinya di ibu bahagia ya, bukan lamanya musiknya gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Apalagi kalau mendengarkan musiknya di tempat yang tenang, oksigenasi bagus. Tadi salah satu yang mempengaruhi kan saat hamil oksigenasi ya dok ya. Mendengarkannya di daerah yang dingin gitu mungkin lebih cepat bahagia ya dok ya. Dan juga jangan lupa kebahagiaan istri itu ada di suami. Oh iya betul dokter, Jadi kalau betul dokter. surga anak itu di bawah telapak kaki Ibu. ibu. Sekarang surga ibu di telapak kaki suami. Jadi Jadi ini harusnya para bapak-bapak juga mengikuti ya dok ya ya. harus itu. Mempersiapkan menjadi seorang ayah ya dok ya. Makanya kalau ada ibu kok datang sendirian, pasti saya tanya, suaminya di mana? Suaminya kok gak mengantarkan? Tolong nanti saya salam saya ya ke suaminya ya. Oh ya. Kapan-kapan enggak dia bisa kenalan sama saya. Begitu. Kalau periksa kandungan harus bersama suami gitu Iya, sekarang ya dok ya. sekalian kalau saya ngomong itu enggak 2 kali. Ya baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rina. Kebetulan beliau adalah peserta yoga hamil dok di Rumah Sakit Fatma. Jadi ibu-ibu yang ada di Zoom kali ini atau bapak-bapak yang memiliki istri di Rumah Sakit Fatma ada yoga hamil yang bisa diikuti untuk ibu-ibu hamil dengan usia di atas 24 minggu. Nanti kami share setelah akhir sesi untuk kontak personnya bisa di-save dan bisa diikuti. Pertanyaannya adalah kebetulan ini kehamilan ketiga saya juga pasien dokter Askan. Wah, pasien dokter Askan ini dok beliaunya. Dari kehamilan pertama tahun 2011. Tapi ini pertama kali saya ikut senam yoga. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah senam yoga hamil ini bisa berpengaruh pada perkembangan otak janin dan juga bisa memudahkan proses persalinan nantinya. Karena ketika senam, kami juga merasakan rileks dengan mendengarkan musik instrumental. Terima kasih dokter, semoga sehat Ya, selalu. amin. Saya ucapkan terima kasih Bu. Ternyata saya diberi kepercayaan mulai tahun 2011. Ini satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Apalagi Ibu kalau menyapa saya di pasar atau di jalan itu kalau ketemu, saya senang gitu disapa ya. Jadi gini, yoga ini kan satu ada komunitas ya. Komunitas yoga ini ketemu ibu-ibu yang seperjuangan gitulah, sama-sama hamil, sama-sama merasakan apa yang dirasakan. Jadi bisa saling mengenal, saling rileks cerita, kemudian timbul rasa bahagia, kemudian apalagi pada saat yoga itu diputarkan musik-musik rileks, nyantai, tenang, kemudian diajari satu gerakan-gerakan tertentu yang nanti itu akan dialami ibu pada saat melahirkan, persalinan melahirkan. Jadi tentu saja ini sangat membantu, sangat bagus. Dari sisi apa? Dari sisi mental. Mental ibu ini sudah tentu saja siap untuk melahirkan. Tentu saja ibu ini merasa senang karena memiliki satu komunitas yang kalau bisa saling tanya, bisa saling tukar pendapat, bisa sharing, bisa mendapatkan satu latihan gerakan-gerakan yang nanti bisa mengarahkan pada posisi janin yang semula posisi janin misalnya belum masuk panggul akan menjadi masuk panggul, yang semula kelainan letak sungsang misalnya, jadi diusahakan menjadi letaknya benar, kepalanya di bawah. Jadi senam yoga ini sangat membantu ibu-ibu, karena itu disarankan ibu-ibu yang mau menghadapi satu persalinan disarankan untuk senam yoga di Fatma.
Terima kasih dokter. Jawabannya juga yoga ini kan gerakannya juga sudah diatur yang tidak memberatkan ya dok ya, karena kan ibu hamil juga tidak boleh aktivitas lebih berat gitu ya. Jadi gerakannya juga sudah disesuaikan dengan kondisi kehamilan. Masih banyak pertanyaan dokter dari Ibu Nurma. Izin dokter, saya ibu gagal ASI eksklusif. Wah, ini mungkin punya penyesalan tersendiri ya dok ya. Mitos atau fakta dok, anak sufor berarti anak sapi. Jadinya mindsetnya anaknya jadi kurang cerdas, imun anak juga menjadi turun. Bagaimana dokter ini? Ini kegalauan seluruh Ya, bunda-bunda yang gagal ASI eksklusif dok. jadi memang setiap ibu sebenarnya juga ingin menyusuin ya. Di samping ASI itu ya murah ya, tetapi juga ASI itu mengandung beberapa kekebalan tubuh sehingga dengan ASI diharapkan kekebalan tubuhnya lebih baik. Tapi ibu tidak usah galau ya. Meskipun demikian di dalam tubuh bayi itu juga ada suatu proses bagaimana untuk membentuk satu imunitas. Jadi memang kalau bisa ASI itu lebih bagus karena akan tersaji imunitas tubuh bayi dan juga ASI itu kan siap saji, ya murah ya siap saji begitu kan. Tapi tidak usah galau, ya mungkin nanti di kehamilan berikutnya harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan terutama pada ibu yang baru pertama kali hamil, itu nomor pertama adalah maaf, puting susunya itu ada yang masuk inverted, itu harus disiapkan bagaimana bisa keluar sehingga nanti bayi dalam menyusu itu bisa. Kalau masuk kan tidak bisa menyusu bayinya, jadi inverted. Karena itu harus dideteksi dari awal dan di, diusahakan supaya bisa keluar. Yang kedua, pada usia 7 bulan ke atas itu ada perawatan payudara. Bagaimana nanti bisa menghasilkan begitu lahir bisa keluar ASI-nya. Yang ketiga ada beberapa makanan dan juga ASI poster yang bisa dikonsumsi supaya ASI-nya bisa keluar pada saat melahirkan. Memang di hari pertama banyak juga yang belum keluar, tetapi diharapkan hari kedua dan hari ketiga sudah keluar. Tapi jangan lupa bahwa kolostrum atau yang bening, rasa bening itu sangat banyak mengandung imunitas dan harus diberikan pada bayi. Yang terakhir adalah kebahagiaan ibu ya dok ya, yang dipengaruhi oleh supportnya seorang suami ya dok Oh ya. ya, artinya suami tidak boleh iri sama bayinya gitu. Ya, eh, mungkin sharing sekalian ya ibu-ibu. Kalau menyusui itu memang mindset ibu sangat berpengaruh. Jadi ketika bahagia, makannya banyak, itu pengalaman saya sendiri, ASI saya lebih banyak dok. Oh, Dan lebih kental dok. Ya mungkin nanti ibu-ibu ya kalau sedang menyusui, jangan galau, jangan sedih, carilah kebahagiaan sesuai dengan versinya masing-masing ya dok ya. Masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi. Apakah ibu hamil yang sudah tercukupi gizinya, tapi kondisi ibunya tidak baik, misal ibunya lagi bersedih, apakah berhubungan dengan perkembangan janinnya? Bagaimana dokter? ya, jadi sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa suatu keadaan pada bayi itu merupakan simultan dari semua faktor, mulai dari faktor gizi, faktor psikologi ibu, faktor-faktor yang lain, banyak nutrisi. Nah, itu memang apakah kalau gizinya baik terus ibunya bersedih bagaimana bayinya? Ya tentu saja akan terjadi satu simultan. Dari gizi fisik barangkali tercukupi ya. Tetapi dari sisi psikologi, ibu yang bersedih, bayinya juga ikut bersedih. Orang yang bersedih itu metabolismenya menurun. Kalau metabolisme menurun, maka gizi yang harusnya bisa maksimal bisa menjadi berkurang, baik absorpsinya maupun pemanfaatannya. Bagaimana pertumbuhan dari organ-organnya dan juga terutama saraf otak tentu saja juga akan tidak maksimal ya, bukan tidak normal tetapi tidak maksimal. Harusnya anak ini IQ-nya 150 yang super
yang super akan menjadi yang biasa-biasa saja. Nah, itu. Gitu ya, Ibu ya. Ya, memang semuanya berhubungan begitu ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir dokter. Sudah luar biasa antusiasnya dan ini pertanyaan dari Bu Rizky Amelia. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bagaimana untuk suara mengaji dari ayat Al-Quran? Apakah manakah yang lebih baik dalam proses stimulasi bayi dibandingkan dengan musik dokter? Suara mengaji dari ayat Al-Quran dibandingkan dengan musik klasik, manakah yang lebih baik dari proses stimulasi bayi menurut penelitian? Ya, sekali lagi jangan terjebak pada cara ya. Jangan terjebak pada cara. Kita tidak perlu membandingkan mana yang dengan Al-Quran dengan musik klasik. Apakah memang memang kalau membaca Al-Quran tidak bisa seperti musik klasik? Cobalah. Kalau saya mendengarkan eh, apa namanya imamnya di Masjidil Haram itu, kalau membacakan apa namanya baca Al-Fatihahnya, suratnya, itu luar biasa merdunya. Saya pikir tidak kalah dengan musik-musik klasik biasa. Jadi jangan terjebak di situnya, tetapi bagaimana esensinya. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan suara merdu, dengan apalagi Al-Quran itu ada artinya. Sedangkan musik kan hanya musik saja, tetapi Al-Quran ada artinya apalagi. Nah kalau itu dibaca merdu seperti musik klasik, wah sangat luar biasa. Jadi mohon maaf tidak usah membandingkan di situ, tapi esensinya bahwa yang didengarkan pada ibu itu juga didengarkan pada janin. Apalagi yang didengarkan itu sangat bermakna seperti Al-Quran. Apalagi itu dibaca dengan suara yang merdu nyaring. Itu juga bahkan itu luar biasa menurut saya. Ya, dan sekarang sudah banyak ya dok rekaman-rekaman bacaan ayat Al-Quran yang merdu, yang Wah, yang betul, betul, yang betul. Ya, yang bisa kita dengarkan dimanapun ya iya, dok ya. Ya, betul, betul. tidak terpacu pada musik saja begitu ya dok Iya, ya. Pada prinsipnya stimulasi itu menimbulkan kebahagiaan untuk ibu yang mengandung, dirasakan baik pada janinnya, lalu memberikan stimulasi dan nanti lahir sehat, lahir dengan baik, nanti begitu ya dok ya. Eh, dari banyak pertanyaan tadi dok, mungkin banyak yang belum semua tahu terkait persiapan saat menjadi ibu hamil ya dok. Selama ini mungkin lebih banyak hanya vitamin saja seperti itu. Ternyata banyak yang stimulasi-stimulasi, mendengarkan suara-suara, kebahagiaan itu juga sangat mempengaruhi saat kehamilan. Dan 1.000 hari pertama kehidupan itu ternyata juga mulai dari kehamilan ya dok ya. Tidak yang oh ternyata tidak yang saat lahir baru dibilang hidup gitu ya dok ya. Mulai dari hamil ini juga sudah harus wajib dipersiapkan. Bahkan negara pun mengatur ya dok terkait hak asasi manusia yang mulai dari kehamilan bahkan gitu ya, mulai dari janin. Ya, ibu-ibu mungkin ada tambahan lagi dari Dokter Askan dok untuk pesan kepada semua ibu-ibu yang mungkin sekarang hamil mendengarkan, yang nanti ingin hamil kembali, yang kemarin juga sudah melahirkan dan sebagainya. Calon ayah mungkin yang ada di Zoom ini ada pesan dokter? ya. Jadi take home message-nya bahwa untuk mendapatkan seorang anak yang menjadi generasi bangsa, penerus bangsa, itu dimulai dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi pada saat ibu dan bapak itu berhubungan suami istri dan itu terjadi satu kehamilan, maka disitulah pertama kali sudah dimulai bagaimana kita mempersiapkan diri anak yang akan dilahirkan nanti itu seperti anak yang kita harapkan. Yang kedua bahwa apa yang dirasakan, yang didengarkan, yang dilihat seorang ibu itu mempengaruhi dan sama halnya dirasakan oleh bayi yang dikandungnya. Karena itu ciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi ibu hamil tersebut, terutama suami dan orang di sekitar rumah.
Yang ketiga, ada rangsangan-rangsangan tertentu, stimulasi ini sangat-sangat dibutuhkan agar memaksimalkan gen potensi yang ada pada anak. Stimulasi itu bisa berupa makanan, bisa berupa suara-suara, dan bisa juga hal-hal yang lain di lingkungan yang membahagiakan ibu hamil dan pada bayi yang sudah lahir. Gitu. Mungkin itu yang bisa take home message. Ya. Ya, terima kasih dokter atas materi yang luar biasa, pesan-pesan yang disampaikan hari ini. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari kehamilan, lalu bersalin, lalu perkembangan anak, jadi hingga 1000 hari mulai dari kehamilan yang pertama tadi. Jadi untuk para ibu, para ayah, calon ibu dan calon ayah, mari kita investasikan bersama dalam 1000 hari pertama kehidupan itu untuk memastikan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya, berikan nutrisi yang lebih baik, berikan stimulasi yang paling optimal, sehingga anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang dapat dibanggakan. Baik Bapak Ibu semua, di akhir sesi mari kita bersama-sama untuk mendokumentasikan acara kita pada pagi hari ini. Wah, sekarang sudah siang, pada siang hari ini ya. Luar biasa antusiasnya sampai tidak terasa sudah siang hari. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Mari kita mengambil dokumentasi. Baik, luar biasa ada yang masih di dalam mobil tapi mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Selamat siang Bu Mulyani, di dalam mobil ya Bu ini. Iya, selamat siang. Oke, terima kasih. Monggo semuanya untuk dinyalakan kameranya. Kami akan mengambil video dalam hitungan ketiga. Untuk layar pertama, silahkan. 1, 2, 3. Oke, dilanjutkan untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah terrecord semua. Wajah-wajah cantik, bahagia, wajah-wajah ganteng untuk bapak-bapak yang hadir juga pada siang hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar Pintar RSIA Fatma. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Askan, spesialis Obgyn Konsultan, Magister Manajemen Kesehatan, Magister Hukum, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.